Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tribun Sumsel Network. Hari ini kita eh, podcast dengan sejumlah tokoh karena hari ini di koran Tribun Sumsel 15 mahasiswa kena HIV. Jadi tema podcast hari ini kita akan mengambil judul Bahaya HIV/AIDS Mengintai Remaja. HIV/AIDS ini di Palembang sendiri, Pak Yudi. Ya, jadi HIV/AIDS ini kalau ditanya seberapa mengkhawatirkan, jadi jawab kami mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena penularannya antar manusia, walaupun penularannya tidak secepat penularan COVID. Kalau COVID itu lewat droplet, lewat bicara, batuk ya. Tetapi kalau HIV penularannya lewat pertukaran cairan. Cairan apa itu? Cairan darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Nah, mengapa disebut mengkhawatirkan? Karena sampai sekarang obatnya sudah ada, ya, tapi tidak bisa kita kategorikan disebut sembuh. Jadi seseorang penderita HIV/AIDS diberi obat antiretroviral itu konsumsinya harus setiap hari seumur hidup. Dan tidak ada istilah sembuh. Begitu dia tidak melanjutkan pengobatan, tidak minum antiretroviral, dampak terhadap tubuh, viral load-nya akan cepat meningkat, CD4-nya akan cepat turun. Artinya apapun yang ada di sekitar yang bersangkutan, mau virus, bakteri, itu mudah sekali masuk ke dalam orang yang dengan HIV. Jadi orang yang dengan HIV adalah orang yang imunitas tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak HIV. Nah, artinya dia rentan terhadap penyakit-penyakit menular yang lainnya. Jadi kita sebut mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Ya, artinya orang HIV akan mudah sakit sehingga dampaknya pasti banyak sekali. Apabila dia sebagai kepala keluarga tentunya kaitan dengan ekonomi, dengan mata pencarian. Kalau dia seorang mahasiswa, tadi disebutkan mahasiswa, tentunya kaitan juga kalau dia sudah masuk ke fase yang disebut AIDS, tidak bisa juga melaksanakan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Apalagi kalau dia terinfeksi penyakit menular yang termasuk penyakit menular yang cukup membuat kondisi tubuhnya parah, ya. Apakah itu tuberkulosis, jadi batuk terus, sesak. Nah, ini kami tidak bisa sebut bahwa penyakit HIV adalah penyakit yang tidak mengkhawatirkan. Jadi penyakit HIV adalah penyakit yang mengkhawatirkan. Kalau tren pertumbuhan penderitanya sendiri, Pak, dari tahun ke tahun tuh seperti apa? Kalau di data, ya, di data 2021 dibandingkan dengan data 2022, ini ada peningkatan. Di 2021 itu 93 orang yang kita temukan. Di 2022 ini sampai Juli saja. Sampai Juli ada 185 orang HIV. Artinya kalau kita prediksi 4 bulan berikutnya, 5 bulan berikutnya sampai Desember, kemungkinan bisa tembus sampai 200. Padahal tadi di tahun 2021 hanya 93. Artinya ada tren peningkatan, ya. Tentunya ini salah satu faktor yang mempengaruhi adalah bagaimana upaya deteksi, tes, ya. Jadi semakin banyak tes pada kelompok yang berisiko atau kita sebut populasi kunci HIV, kemungkinan besar kasus HIV juga akan banyak. Nah, di 2021 kita tidak terlalu banyak melaksanakan tes karena pandemi COVID-nya tidak efektif. Kalau sekarang kan kasusnya lebih sedikit, sehingga kita bisa melaksanakan deteksi, bisa melaksanakan tes pada orang yang berisiko itu lebih banyak.
dibandingkan dengan 2021. 2021 benar-benar untuk melaksanakan tes itu sangat terbatas sekali. Nah, itu yang menyebabkan mengapa di antara 2021 dan 2022 ini terjadi kenaikan kasus yang boleh kita katakan cukup signifikan. Ya. Pak, kalau Dinkes ada semacam kayak posko-posko nggak sih Pak? Misalnya saya kayaknya pengen tes deh kayak gitu. Nah, itu terus bayar nggak sih itu Pak? Orang kan katakan saya seorang awam gitu ya. Ya. Katakanlah seorang mahasiswa gitu kan. Saya kayaknya kena misalnya gitu kan. Itu harus kemana mengadu gitu kan. Terus mereka harus ngapain setelah terdeteksi positif gitu. Di program kita ada 8 kelompok yang kita masukkan sebagai kategori kelompok yang bersiko HIV. Yang pertama pasien TB, kedua ibu hamil, ketiga pasien IMS, pasien yang orang yang mempunyai penyakit infeksi menular seksual. Yang keempat adalah warga binaan pemasyarakatan. Yang kelima LSL, laki-laki seks laki-laki. Yang keenam adalah wanita pekerja seks. Yang ketujuh adalah transgender, ya. Yang kedelapan ibu hamil ya. Nah, dari 8 kelompok ini artinya ini wajib dilakukan tes HIV tanpa mereka minta. Jadi kalau mereka datang ke Paskes, kita di Palembang ini ada 41 puskesmas induk, ada lebih kurang 36 rumah sakit. Kalau mereka datang ke fasilitas kesehatan terutama ke puskesmas, itu akan kita lakukan tes HIV dan tidak berbayar. Gratis. Gratis Pak ya? Sudah ditanggung sama pemerintah. Nah, di luar kelompok itu kita tidak menggratiskan. Kalau yang bersangkutan masuk salah satu dari kategori 8 kelompok tadi, itu boleh kita lakukan tes HIV secara gratis. Tetapi kalau dia tidak masuk, dia harus bayar. Ya, kisaran antara 70.000 sampai 100.000 sekali tes. Ya. Nah, kalau dia sebagai seorang mahasiswa, dia merasa berisiko nih terhadap HIV. Kenapa? Karena dia ada pasangan seks laki-laki, mahasiswanya laki-laki. Artinya dia masuk dalam kategori laki-laki seks laki-laki. Dia datang ke Paskes, ke puskesmas dan menceritakan kondisi dirinya, dia mau tes HIV. Nah, itu yang sangat kita harapkan. Jadi semakin banyak orang yang berisiko HIV ini dites, kemungkinan orang yang HIV yang tadinya tidak ketemu akan semakin banyak juga kita temukan. Nah, kalau mereka sudah ketemu, diberi edukasi, kita berikan terapi, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa survive. Ya. Di data kita ada yang sudah konsumsi antiretroviral 20 tahun lebih, tetapi masih survive. Masih bisa ya. Jadi jangan lagi mengatakan, oh HIV tidak ada obatnya. Jadi itu pemikiran yang dahulu, ya. Kalau HIV tidak ada obatnya, buat apa dites? Iya, betul. Buat apa dilakukan tes HIV? Ya. Nah, sekarang sudah ada obatnya. Nama obatnya adalah antiretroviral, dan itu yang harus dikonsumsi oleh seseorang yang kita sebut ODIP, orang dengan HIV/AIDS seumur hidup. Itu obat dikasih juga dari pemerintah Pak ya? Dikasih pemerintah, ditanggung sama pemerintah, sampai sekarang masih gratis. Masih gratis. Obatnya tablet. Oh gitu ya. Saya ke Bu Febi. Ya. Bu Febi mungkin sudah berapa lama sih melakukan pendampingan dengan penderita HIV/AIDS nih? Ya, kalau kita di Essence Jaya Plus dan saya pribadi itu udah dari tahun 2016 itu concernnya ke pendukungan orang dengan HIV untuk Sumsel gitu, Mas. Ya. Kalau melihat kasus per kasus itu ya, ya daerah-daerah sebaran yang paling banyak sih di Sumsel ini daerah mana yang paling banyak? Iya, kalau melihat kesebaran kasus dari dinas kesehatan provinsi itu memang di Palembang gitu kan, Palembang. Tapi di 17 kabupaten kota itu juga ada jumlah kasus yang ditemukan HIV positif. Dan seperti dibilang Pak Yudi tadi, semakin kesini nih dinas kesehatan itu makin banyak nih membuka layanan untuk melakukan tes HIV gitu kan. Kalau dulu di bawah tahun 2000 itu sedikit, paling harusnya ke rumah sakit ke Palembang atau rumah sakit ya daerah. Kalau sekarang di tahun 2022 ini makin banyak lagi layanan yang bisa untuk melakukan tes HIV gitu, Mas. Stigma ODA itu kan apalah istilahnya
ya seks terlarang gitu ya. Bener nggak sih? Selama pendampingan stigma itu pasti ya saya awam gitu ya. Orang melihat HIV/AIDS pasti karena ini penyakit kutukan Gitu ya. gimana gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau saya pribadi sebenarnya tidak setuju dengan apa ya, bilang penyakit yang apa ya tadi, kutukan segala macam. Karena semua orang karena di berita juga ada tuh jelas di profesi tertentu yang terkena. Jadi selama kita mendampingin itu banyak yang kena, itu bukan hanya mahasiswa, bukan hanya apa tadi ya, ada profesi tertentu aja. Jadi semua orang yang melakukan seks, walaupun dia tidak seks yang halal yaitu menikah, dan seks yang tidak halal itu mungkin di luar nikah, itu bisa terkena. Masih gitu bisa, kan. ya. Selama seorang individu itu tidak tahu proses penularan gitu, Mas. Jadi mungkin langkah kedepannya yang harus dilakukan sama kita semua itu kan, bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan, itu lebih lagi sosialisasi tentang penularan HIV, baik itu di remaja gitu kan, remaja dan ibu rumah tangga dan masyarakat umum harusnya lebih tahu penularan HIV gitu. Saya nggak akan tanya kuantitatif kayak tadi ya, mungkin kualitatif. Ada sih kasus-kasus yang ngenes istilahnya tuh, yang miris gitu ya. Yang tadi saya sempat ngobrol ya di luar kan, ada anak yang ketularan ibunya gitu, bener nggak? Iya, ada. Jadi inilah Mas, fenomena kita itu, jadi kalau dibilang yang kena ini, kalau berdasarkan data ya, kita ngomong berdasarkan data yang ada di Kementerian Kesehatan, itu data yang ada itu adalah heteroseksual baru disusul homoseksual, terus baru pengguna jarum suntik yang kena. Dan dari itu yang disebut 3 teratas. Tapi di antara itu juga ada nih ibu rumah tangga, ada anak-anak yang lahir dari ibu yang HIV positif gitu, Mas. Jadi kalau anak-anak yang kena tadi, ada kita mendukung itu anak yang dilahirkan dari ibu yang positif. Jadi dia orang tuanya sudah meninggal, dia dirawat umur 4 bulan, jadi dia cuma dirawat oleh nenek. Ada yang kita dampingi Di sini kasus di Sumsel, ya. Tapi untuk saat ini dia udah sehat karena memang waktu itu dirawat dan dia udah mulai minum obat antiretroviral tadi. Asal tepat perawatan, dia itu bisa sehat sih, Mas. Oh gitu ya. Ya. Selain itu Mbak, ada nggak kasus-kasus yang mungkin jadi concern Sriwijaya Plus itu? Kalau yang jadi concern kita itu seperti ini Mas, karena dari data itu kan ada 4.700 data untuk Sumsel itu orang yang pernah dites HIV positif, gitu kan. Tapi yang memulai ARV itu tidak semuanya Mas, masih 2.000-an. Jadi kita itu concernnya sekarang ini ya untuk mengejar yang 2.000 ini tadi untuk segera memulai ARV. Dan concern kita yang kedua itu setiap pasangan orang yang HIV positif itu juga untuk kita dorong untuk melakukan tes. Gitu, Mas. Jadi kenapa concern kita lebih fokus ke orang yang sudah stop ARV? Karena gini Mas, kalau orang yang 2.000 ini dia patuh ARV, di saat virusnya itu sudah ditekan di viral load VL yang disebut Pak Yudi tadi. Jadi saat virusnya itu semakin ditekan, CD4 itu CD4 itu daya tahan tubuhnya meningkat, dia itu udah nggak menularkan lagi Mas. Jadi yang perlu ditakuti itu sebenarnya yang orang yang belum pengobatan ini dan orang yang belum pernah mengecek, yang belum mengetahui status HIV-nya, itu sebenarnya yang lebih ditakutkan, lebih menularkan menurut saya. Tapi kalau untuk orang yang 2.000 ini, selama dia dapat edukasi yang benar dan dia konsen minum ARV dengan teratur, insya Allah nggak menularkan lagi gitu kan. WHO juga sudah mengeluarkan bahwa orang yang tidak terdeteksi virusnya itu tidak menularkan lagi gitu. Ya. Untuk orang yang ya, tadi sudah diberi penjelasan Pak Yudi ya, dari cairan gitu ya. Dari sisi perilaku sih ada nggak sih misalnya kita harus menjauhi circle yang seperti apa supaya nggak kena barang ini ya gitu? Maksudnya circle ini kelompok-kelompok tertentu yang harus dijauhkan. Jadi gini Mas, ibaratnya nih gimana ya, orang yang merokok nih,
Dimanapun tuh ada orangnya gitu kan. Kita dengan masyarakat awam ini nggak bisa ngelihat oh orang ini kurus hitam udah Pasti HIV kena, ya. gitu kan, nggak bisa gitu kan. Apa misalnya contoh orang ini melambai dia cowok pakai baju cewek, oh inilah orang HIV, gitu nggak bisa gitu Mas. Jadi kalau circle tertentu ini tadi saya bilang itu nggak ada gitu kan. Jadi kalau kita lihat orang awam lihat pakai mata itu nggak kelihatan biasa. gitu kan. Jadi yang harus masyarakat ketahui itu sekarang mungkin dan bisa dibantu oleh media itu informasi tentang penularan, Mas. Jadi di saat masyarakat umum tahu informasi tentang penularan, kemungkinan nih untuk tumbuhnya kasus lagi itu nggak ada. Iya, Gitu kan. iya, iya. Jadi masyarakat misalnya informasi seperti apa? Dengan remaja ini dikasih seks edukasi dari dini bahwa melakukan hubungan seksual di luar nikah itu ada istilahnya itu sebab akibat nih. Betul. Dari remaja itu udah dikasih sebab akibat, sudah diberitahu kalau kamu melakukan ini kamu bakal kena sakit ini gitu kan. Jadi begitu juga dengan ini remaja gitu kan. Mungkin dari remaja yang kena ini dari awalnya mereka itu nggak dapat edukasi tentang perilaku berisiko gitu kan. Jadi kalau kemungkinan ke depannya makin sering kita menggaungkan tentang penularan, mungkin bisa angka kasus baru itu bisa ditekan. Gitu ya. Oke, saya kembali ke pemerintah, Dinkes dalam hal ini. Pak, apa saja sih yang sudah dilakukan Dinkes untuk menekan kasus ini? Tadi Bapak bilang 15 mahasiswa ini hanya bagian kecil ya, karena ini fenomena gunung es gitu ya. Ada yang melapor, tentu ada juga yang takut gitu Pak ya. Itu gimana Pak? Apa yang sudah dilakukan supaya orang berani melapor atau orang berani saya siap tes deh gitu? Ya, jadi yang sudah kita lakukan adalah tentunya edukasi ya. Edukasi kepada masyarakat. Jadi kami pernah mendatangi beberapa sekolah ya, SMP, SMA. Di 2016-2017 kita namakan kegiatannya Roadshow HIV/AIDS ke sekolah. Jadi di roadshow itu kita berikan edukasi kepada siswa SMP dan SMA apa itu HIV, terus bagaimana penularan HIV, dan yang paling penting adalah bagaimana pencegahannya. Karena HIV kita tahu adalah penyakit yang berbasiskan perilaku ya. Perilaku yang bagaimana? Perilaku yang ganti-ganti pasangan, seks bebas ya, sering pakai jarum suntik yang tercemar, dan itu yang kita sampaikan kepada anak-anak, terutama anak SMA dan anak SMP. Nah, kegiatan ini kami teruskan juga ke puskesmas. Jadi puskesmas ada 41 puskesmas yang ada di Kota Palembang. Setiap puskesmas itu mempunyai biaya operasional kesehatan atau BOK. Biaya itu sumbernya dari APBN. Dan masing-masing puskesmas sudah mempunyai menu dalam 1 tahun berapa kali mereka harus turun ke sekolah memberikan edukasi kepada siswa SMP dan SMA kaitan dengan HIV, apa itu HIV dan segala macam sampai pencegahannya. Jadi yang penting sekali adalah bagaimana kita merubah perilaku ya, merubah perilaku dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tidak tahu bagaimana apa itu HIV, gejala HIV, sekarang siswa sekolahnya tahu, dan yang paling penting mereka mempunyai sikap, mempunyai keinginan untuk memproteksi dirinya supaya dia tidak tertular HIV tadi. Jadi artinya jangan hubungan seks ya, jangan hubungan seks sebelum nikah. Karena 80% transmisi HIV itu penularannya lewat hubungan seks. Hanya 20% yang lewat jarum suntik, lewat penularan dari ibu yang terinfeksi kepada bayi melalui waktu persalinan ataupun waktu dia memberikan air susu ibu. Jadi yang paling besar transmisi penularan seks itu adalah hubungan seks. Yang HIV tadi adalah hubungan seks. Nah, jadi bagaimana upayanya kita memberikan edukasi tentang moral, tentang kaitan dengan norma, kaitan dengan akhlak kepada siswa SMP, SMA bahwa hubungan seks sebelum nikah itu tidak diperbolehkan. Karena ada jalur ABC ya penularan HIV itu. A itu abstinen. Abstinen itu tidak berhubungan seks sama sekali bagi yang belum menikah. Itu pilihan A.
Iya. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi kalau semua orang yang belum menikah tidak berhubungan seks, dia memakai A tadi, saya yakin 80% HIV akan turun. Nah itu bagaimana merubah perilaku masyarakat memang tidak gampang, tidak segampang kita, oh jangan hubungan sama seperti orang, jangan merokok ya, berhenti merokok, besok dia stop. Tidak bisa, tergantung komitmen dari yang bersangkutan, tergantung juga latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang bagaimana guru dan keluarganya mengedukasi dari siswa tersebut. Itu A. Nah B itu V-Pool. Bagi siapa B itu? B itu bagi orang yang sudah berkeluarga. Bagi yang berkeluarga tidak berhubungan seks selain dengan pasangan. Jadi kalau dia sebagai seorang suami, dia berhubungan seks hanya dengan istri. Begitu juga dengan istri, hanya berhubungan seks dengan suami. Jadi di rumah itu tidak akan bisa masuk HIV lewat hubungan seks. Kenapa? Karena dua-duanya menjaga komitmen. Jadi V-Pool atau B-Pool atau saling setia. Itu B. Nah, yang C-nya kondom. Kondom ini kepada siapa? Bukan berarti yang tadi A ada siswa belum menikah, dia mau berhubungan seks, oh biar aman saya pakai kondom saja. Tidak boleh seperti itu. Karena pilihannya hanya A. Iya. Tidak boleh berhubungan seks. Ya, tidak boleh berhubungan seks sama sekali. Jadi kalau dia ada C pakai kondom, saya mau berhubungan seks supaya aman dari HIV pakai kondom, berarti dia melanggar A. Nah, padahal dalam konteksnya A itu harus tetap ditaati. Pada siapa C ini? Kondom ini pada populasi yang berisiko. Populasi yang berisiko itu misalnya ada satu pasangan nih suami istri, salah satunya terinfeksi HIV dan dia ingin berhubungan seks. Supaya pasangannya aman bagaimana? Dia pakai kondom. Yang kedua adalah pada pekerja seks komersial. Idealisnya pekerja seks komersial atau wanita pekerja seks itu tidak ada. Itu idealisnya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata. Ya, profesi itu tetap ada dimanapun. Wanita pekerja tetap ada. Dan itu kita edukasi kepada mereka. Kalau dia berhubungan seks dengan pelanggan dalam tanda kutip, pakai kondom. Jadi C itu untuk yang bersiko. Untuk bersiko itu C. A, B, C. Nah D-nya deteksi. Jadi siapa yang masuk dalam kelompok berisiko, lakukan deteksi tes HIV. Semakin cepat dia tahu status HIV-nya, akan semakin mudah kita melakukan pengobatan. Ya, prinsip penyakit itu semakin cepat ditemukan, semakin bagus progres pengobatan. Semakin lama ditemukan, ya bagi dia semakin tidak bagus untuk diri dia dan bagi orang lain juga. Kalau dia tidak tahu status HIV-nya, sudah banyak orang lain yang tertular. Nah, jadi itu A, B, C, D. Jalur seks. Karena gitu tadi saya sebutkan 80% kan. Nah, jadi kalau semua remaja ataupun orang yang belum menikah memegang teguh prinsip abstinen, itu aman. Aman ya. Tetapi sekali lagi memang mengucapkannya mudah, tetapi kenyataan di lapangan sulit sekali. Karena ini tergantung perilaku. Karena HIV ini penyakit yang berbasiskan perilaku, bukan kayak demam berdarah lingkungan ada Aedes aegypti, kita berantas jentiknya hilang, tetapi ini tidak perilaku. Sama seperti merokok, perilaku benar-benar komitmen dari yang bersangkutan. Supaya komitmennya timbul bagaimana? Diedukasi. Seperti kita ngomong sekarang kalau didengar oleh siswa dan selalu kami sampaikan kepada siswa sekolah, edukasi seperti itu. Jadi pendekatannya ke norma, pendekatannya ke sisi agama, ke moral, mudah-mudahan itu tetap dijalankan. Pak, kalau di COVID ada semacam penomoran kasus gitu, Pak? Oh, kode. Iya, kode gitu. Kalau di HIV apa itu dilakukan juga, Pak? Iya, di HIV ada namanya nomor registrasi nasional ya. Setiap orang dengan HIV atau ODIP itu pegang kartu biru, kita sebut kartu biru. Di situ ada nomor Reknas, registrasi nasional. Jadi kita di aplikasi itu ada namanya Sistem Informasi HIV/AIDS, SIHA. SIHA itu ada di setiap puskes, setiap rumah sakit yang menjalankan program HIV, baik itu tes maupun pengobatan. Jadi kalau si ODIP-nya berobat di Palembang, ya, terus waktu-waktu dia ingin pindah nih ke luar kota Palembang, ke Jakarta, ke Bandung atau ke kota-kota lain, selagi dia bawa kartu, karena sistem SIHA itu terkonek secara nasional, dia kasih saja kartu ke tempat pelayanan yang dituju yang baru, dimasukkan nomor registrasi nasionalnya dan itu berlaku seluruh Indonesia.
di komputer yang bersangkut di tempat yang baru akan timbul tuh. Oh, nama si A, terus alamatnya apa, Berarti tracking, Pak, ya? sudah minum obatnya berapa tahun, ada. Iya, iya. Oh. Seperti itu sistem kita. Nah, pengguna kartu itu sendiri, Pak, kalau di tempat kita nih ada berapa banyak sih, Pak? Semua ODIP yang masuk dalam program yang dia minum obat antiretroviral pasti dikasih kartu. Kasih kartu itu ya. Dikasih kartu. Ada nggak catatannya, Pak? Komunitas tertentu yang banyak pakai kartu kayak gitu? Tidak ada, semuanya Tidak, ya? pakai ya. Karena kalau mereka mau datang ke Paskes ambil antiretroviral yang Harus pakai diberikan gitu ya? 1 bulan sekali, dan pengobatan HIV ini kan pengobatannya kan rawat jalan. Sebagian besar rawat jalan. Kecuali yang bersangkutan sudah timbul gejala, timbul keluhan yang memang harus dilakukan pemeriksaan dan perlu rawat inap, baru dilakukan rawat inap. Tetapi sebagian besar rawat jalan. Dikasih obat 1 bulan, nanti dia bawa obatnya pulang ke rumah, minumnya setiap hari di rumah selama 1 bulan, habis ambil lagi. Seperti itu. Jadi tidak merepotkan ya, cuman memang tantangan terbesarnya bosan. Tantangan terbesar pasti bosan lah, orang kadang minum obat 1 minggu saja kadang tidak tuntas ya. Minum obat tuberkulosis yang hanya 6 bulan kadang belum tentu tuntas juga. Nah, ini peran dari seperti Yayasan Sriwijaya Plus atau yayasan lain sebagai yayasan yang menjadi mitra kami dalam pengendalian HIV ini sangat kami butuhkan sekali untuk mengedukasi mereka. Mereka nih rata-rata survive-nya berapa lama, Pak, rata-rata? Kalau saya baca di literatur ada yang kan HIV ini tahun 80-an ya. Iya. Kalau 80-an berarti orang yang pertama HIV sampai sekarang yang awal-awal HIV umurnya berarti sekitar 40-an ya. Nah, yang di data kami yang di Palembang ya, ada udah 20 tahun. 20 tahun masih 20 tahun konsumsi antiretroviral sampai sekarang masih survive. Jadi intinya si ODIP dia rutin konsumsi antiretroviral dan merubah perilaku PHBS lah ya, kalau kita sebut perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau tadinya dia gonta-ganti pasangan, kalau tadinya seks bebas, dia stop dari kegiatan itu dan rutin konsumsi antiretroviral, itu survive rate-nya akan panjang, daya tahan hidupnya akan panjang. Itu yang kita harapkan. Tapi jangan juga dia konsumsi antiretroviral tetapi perilakunya tidak berubah. Nah, itu kita tidak tahu ya, namanya virus kan berkembang terus ya. Bisa saja sewaktu-waktu daya tahan tubuhnya anjlok walaupun sudah minum antiretroviral, tetapi HIV dan AIDS-nya makin membuat dia parah karena perilakunya tidak berubah. Untuk pemula, Pak ya, katakanlah orang ini belum pernah ke puskesmas atau ke layanan kesehatan. Bagaimana meyakinkan katakanlah orang yang belum pernah periksa bahwa mereka nggak apa-apa? Ya. Kalau di COVID kan ada semacam tracking, Pak ya, gitu. Jadi tantangan terbesar kami tes itu ada di ibu hamil ya. Kalau LSL ataupun kelompok risiko lain wanita pekerja seks, mereka udah tahu tuh risiko mereka ada ya. Yang lain-lain pemakai nafas suntik mereka merasa mereka berisiko. Tantangan terbesar itu ibu hamil. Karena setiap ibu hamil yang datang ke Paskes, baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit, harus dites HIV. Nah, ini ibu hamil yang datang. Ibu hamilnya orang baik. Iya, betul. Katakanlah suaminya ustadz. Kita gitu. anjurkan tes HIV. Gimana tuh cara menyampaikan? Kan stigma di masyarakat masih kuat tuh bahwa HIV itu penyakit yang nggak benar lah. Benar. Kalau ada orang HIV, pastilah perempuan nakal. Oh, laki-laki seks bebas. Padahal tidak semua. Ada juga yang terinfeksi, tadi 20%-nya ya saya sebutkan, terinfeksi lewat darah ya, jarum yang tercemar ataupun lewat donor. Nah, donor darah saja itu masih di literatur dituliskan sebagai salah satu transmisi HIV. Kenapa? Karena di HIV ada yang namanya window period, periode jendela, periode awal. Jadi kalau dia terinfeksi hari ini, secara teori 2 minggu sampai 8 minggu ke depan dia dites negatif. Nah, jadi kalau dia negatif di PMI itu sebelum orang itu memberikan darahnya, dites dulu tuh penyakit menular, HIV, malaria, sifilis semuanya. Nah, kalau di penyakit lain tidak ada istilah window period, tetapi di HIV ada window period. Nah, kalau darahnya dipakai oleh orang lain, dia masuk fase window period, dites negatif dan darahnya masuk ke dalam tubuh orang yang menerima darah atau kita sebut resipien itu positif juga. Nah, jadi tidak bisa kita katakan bahwa
orang yang HIV itu mempunyai riwayat perbuatan yang perilaku yang Iya, menyimpang. iya, iya. Tidak bisa juga, memang 80% saya sebutkan, tapi 20%-nya tidak. Pernah nggak ada kasus-kasus kecelakaan kayak gitu Pak? Misalnya dari transfusi kayak gitu. Dulu-dulu ada, Pernah ya? dulu-dulu ada datanya kita ya. Nah, karena yang susahnya itu kita harus nanya dulu, anamnesa kepada orang. Begitu dia positif, kita tanya dulu, ada tidak riwayat pernah menerima darah dan sebagainya. Dulu beberapa tahun yang lalu ada. Kalau sekarang sekarang tidak ada lagi. Nggak ada ya? Nah, jadi HIV itu lewat penularannya bukan hanya lewat perilaku yang tadi saya sebutkan menyimpang. Nah, tantangan kita ibu hamil. Jadi menjelaskan seperti itu. Menjelaskan kepada ibu hamil yang tujuannya adalah supaya bagaimana ibu hamil ini begitu bayinya lahirnya negatif. Loh, bagaimana negatif? Padahal transmisi penularannya dari ibu ke janin. Iya, iya. Jadi secara teori ibu hamil yang positif HIV konsumsi antiretroviral lebih kurang 6 bulan, bayi yang lahir kemungkinan besar negatif. Nah itu. Iya. Jadi kapan tesnya? Di triwulan pertama, di kehamilan pertama, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah kalau dia positif ibu hamil itu, kita masukkan antiretroviral. Ibu hamilnya konsumsi antiretroviral. 9 bulan kemudian begitu lahir, kemungkinan besar bayinya negatif. Nah itu yang kita sampaikan ke ibu hamil, supaya bayinya negatif. Jangan sampai bayi, karena di data kita ada yang umur berapa tahun di sini, artinya ada penularan waktu dia hamil ya. Ya, di data kita ada yang umurnya di bawah 4 tahun. Nah ini. Iya, 4 bulan ada Pak. Gitu. Ya 4 bulan. Di bawah 4 tahun ini 2021 ada 1 orang. 4 tahun nih umurnya. Di bawah 4 tahun. Artinya penularan dari mana kalau tidak dari ibunya waktu hamil ke janin di dalam kandungan. 4 tahun sudah positif, bawah 4 tahun. Artinya begitu lahir sudah positif. Nah, bagaimana program mencegah itu? Jadi setiap ibu hamil harus dilakukan tes HIV. Oke. Masukkan antiretroviral kalau dia positif, bayinya lahir negatif. Nah, seperti itu program kita. Itu yang kita lakukan. Ada pertanyaan dari YouTube nih, Iya. operator. Silakan. Ah, ini dari Mas Eko Adia Saputro. Seperti apa ciri-ciri fisik kena HIV AIDS? Nah, ini silakan Pak Yudi nih. Mungkin Ya, menjelaskan. HIV itu kan kependekan dari Human Immunodeficiency Virus. Di mana situasi orang yang diperiksa sampel darahnya di dalam tubuhnya ada virus HIV. Nah, orang yang HIV saja tidak ada gejala kalau dia hanya HIV saja. Harus tes gitu Pak ya? Ya, jadi kita di dalam ruangan ini ada 5-6 orang. Tidak bisa, si A HIV, si B HIV. Karena orang yang dalam status HIV saja itu asimptom atau tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Bagaimana tahu orang itu dia positif HIV? Harus dilakukan tes. Jadi sekali lagi HIV tidak ada gejala. Nah, begitu dia timbul gejala, ada yang namanya stadium 1, 2, 3 sampai stadium 4, itulah dia masuk fase AIDS. AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Syndrome itu artinya kumpulan gejala. Jadi orang yang HIV ini nanti ngarahnya ke AIDS. Nah, ada yang lama, ada yang tidak masuk ke AIDS. Karena tadi dia konsumsi antiretroviral, dia merubah perilaku hidup bersih dan sehatnya. Walaupun dia ada gejala, mungkin dia diberi terapi lain, obat lain, tidak menjadi penyakit yang parah. Nah, yang parah dan masuk ke fase AIDS, lalu bolak-balik ke rumah sakit, secara teori mungkin 1 tahun, 2 tahun meninggal, itu yang tidak diberikan antiretroviral dan tidak merubah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu ya, jadi bedanya HIV itu tidak ada gejala, begitu AIDS gejalanya tergantung penyakit yang masuk. Jadi sama seperti kita gitu, kalau jalan di bawah hujan yang deras, kalau orang yang tidak HIV payungnya bagus tuh, hujan airnya tidak kena ke yang bersangkutan. Tapi pada orang yang AIDS payungnya bolong-bolong. Jadi dia basah, apapun yang ada di sekitarnya masuk ke dalam tubuhnya. Jadi gejalanya tergantung penyakit yang didapat. Kalau TB ya batuk-batuk. Kalau dia penyakitnya Kelihatan, Pak ya. Herpes ya seperti apa ya? Gatel gitu ya. Gatel merah, nah itu.
Ada lagi pertanyaan kedua nih. Apa tindakan Dinkes untuk menekan peningkatan HIV/AIDS? Oh, sudah dijawab tadi sebetulnya, Pak ya. Ya, edukasi Ya. edukasi melakukan tes Screening gitu ya. pada orang yang berisiko sebanyak mungkin, dan kalau memang dari orang yang berisiko itu ketemu yang positif, kita lakukan pengobatan dan diedukasi terus supaya mereka rutin antiretroviral, karena ini konsumsinya seumur hidup kan. Oh, ada pertanyaan ketiga. Bung Dinkes, bagaimana tindakan yang diambil para nakes yang melakukan stigma dan intimidasi kepada pasien HIV/AIDS? Oh ya, Nah, ini ya. Ini Silakan, tantangan kita ya. Stigma itu adalah anggapan yang salah, tetapi dianggap benar. Apa tuh stigmanya? Ya macam-macam. Ada yang menganggap kalau salaman saja tuh tertular lagi, padahal tidak. Iya, Ya. iya. Itu yang perlu kita luruskan. Kalau makan ya, misalkan ada gelas kita minum bersama, itu tidak bisa menularkan karena HIV tidak ada di air liur ya, tidak ada di cairan air mata, tidak ada di keringat. Itu yang perlu diluruskan dulu. Nah, artinya nakes yang bersangkutan kurang memahami apa itu HIV dan AIDS. Nakesnya harus baca lagi ya. Iya, harus baca lagi. Ada terkadang begitu HIV orang yang dengan HIV ke paskes, ke paskes, nakesnya overprotective. Iya. Seperti jaga jarak ngomong, harus jauh-jauh ya. Harus gimana ya, kayak acuh tak acuh. Nah, artinya nakesnya melakukan stigma dan diskriminasi. Itu tidak dibenarkan, Pak ya. Tidak dibenarkan, nakesnya harus kita edukasi lagi. Kalau memang ada seperti itu ya silakan saja lapor ke kami, nanti akan kami tindak lanjuti. Karena sekarang eranya sudah terbuka ya. Betul Kalau sekali. memang ada pelayanan yang tidak memuaskan bagi masyarakat, Dinkes siap menerima ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak. Waduh, rame ini. Bagaimana dengan ibu rumah tangga yang positif dan anak-anak? Apakah ada bantuan untuk pemberdayaan mereka dalam meningkatkan mutu hidup mereka? Lapor kemana jika mereka mendapat stigma? Nah, gimana nih, Pak Yudi? Nah, jadi untuk kaitan dengan kualitas hidup ya. Kualitas hidup ini mungkin kaitan dengan biaya hidup, mungkin bantuan hidup ataupun sandang ya, pangan. Ini kaitannya dengan dinas sosial. Jadi kalau mereka masuk database orang yang memang perlu layak dibantu, kategori keluarga apakah prasejahtera dan sebagainya, saya kurang paham. Itu silakan saja lapor ke dinas sosial, dan mereka masuk kategori yang butuh bantuan. Yang sekarang kan pemerintah ada wacana pengalihan subsidi BBM untuk orang yang tidak mampu, itu akan dibantu. Tapi bukan ke kesehatan. Silakan ke dinas sosial ya, atau ke pejabat yang setempat lah, RT, RW. Oh, ini perlu tidak mampu nih, orang tuanya meninggal, terus dia perlu bantuan ya, kan memang kewajiban pemerintah ya untuk membantu warga yang memang tidak mampu. Saya ke Bu Febi nih. Bu Febi, sebagai aktivis pendamping Oda, apa sih tantangan yang paling berat yang pernah dialami Bu Febi sebagai penyerta gitu ya? Kalau tantangan itu tadi ya, mulai dari karena obat ini diminum seumur hidup nih. Jadi tantangan yang pasti itu beberapa teman-teman dari komunitas itu bosan dalam minum obat, akhirnya berhenti gitu kan. Walaupun selalu kita edukasi nih betapa pentingnya tentang ARV ini. Terus apa lagi ya? Kita juga untuk mencari orang-orang yang lost to follow up ini juga kesulitan gitu kan. Karena memang harus kita akui ya Pak, data di bawah tahun 2020 itu alamatnya nggak lengkap gitu kan. Jadi ini masih jadi concern kita juga ya Pak ya, sama dinas untuk mengejar orang-orang yang pernah tes dan positif ini untuk memulai ARV lagi. Itu mungkin itu tantangan kita Mas. Sama ini tadi ya, kalau ini kan yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Sebenarnya isu HIV ini bukannya tugas dari dinas kesehatan saja kalau menurut saya Pak. Jadi memang dari semua pihaknya harus terlibat sebenarnya. Contoh tadi ini kalau pencegahan ke ibu hamil itu telah dilakukan dinas. Terus pencegahan yang harus juga segera dilakukan ini di pemeriksaan HIV pada calon pengantin. Iya. Karena itu kan dari Menteri Agama itu udah menganjurkan untuk ada program itu gitu kan. Dan inisiasi awal itu di Bandung.
Dan 2020 sepengetahuan saya memang itu sudah mulai masuk ke Sumatera Selatan. Tapi kita tidak tahu ya Pak ya, apa dari ini sudah program itu sudah disosialisasikan belum gitu kan, sudah jalan belum untuk Jatim. Jadi sebenarnya kalau pengendalian ini dari awal itu udah dari seperti yang Bapak Yudi bilang tadi, dari remaja sudah dilakukan, begitu mau menikah sudah dilakukan, terus dari dia hamil juga dilakukan dengan benar, edukasi semua orang setelah mengetahui status HIV-nya, mungkin angka kasus ini mungkin bisa lebih turun lagi ya Pak ya. Iya. Mungkin itu Pak. Nah itu tadi Pak, calon pengantin itu Pak, Itu apakah Ya. sudah jalan nggak sih Pak? Kalau di kita belum ya, karena kita sekali lagi terkendala dengan rapid testnya itu, Iya, bahan iya, untuk bahan. tes. Karena kita kan dapat bahan tes itu dari Kemenkes, dan Kemenkes sudah menjelaskan bahwa rapid itu untuk kelompok yang berisiko. Sebenarnya Catin ini, calon pengantin di Permenkes nomor 4 tahun 2019 tidak masuk kelompok yang berisiko. Nah kalau memang dari kantor urusan agama bekerja sama dengan puskesmas mensyaratkan salah satu syarat berkas yang harus dilengkapi sebelum menikah harus melampirkan tes HIV, itu boleh-boleh saja dan menurut saya itu hal yang bagus. Nah tinggal tergantung lagi untuk bahan tesnya itu. Iya betul. Tidak bisa kita anggap gratis karena nanti Iya. kita diaudit oleh pihak yang berwenang, bahan tes ini kok untuk Catin. Catin, ya. Nah, Oh, peraturannya hanya untuk kelompok yang berisiko. Nah, silakan saja nanti apakah biaya itu dibebankan kepada calon pengantinnya ya. Kalau memang sudah ada kesepakatan dan itu menjadi regulasi yang memang menjadi acuan untuk kantor urusan agama karena Iya, iya. berkas-berkasnya kan kantor urusan agama yang tahu. Nah, kalau dia masukkan salah satunya melampirkan surat keterangan bebas HIV atau jangan bebas HIV lah, surat keterangan Kesehatan. sudah selesai tes HIV. Kan toh kalau dia positif juga tidak akan membatalkan pernikahan, cuman mungkin ditunda kehamilan. Bisa saja tadi saya sebutkan yang bersangkutan entah salah satu pasangannya konsumsi dulu antiretroviral. Setiap dia berhubungan seks pakai kondom dulu. Sudah 6 bulan kita tes lagi, viral load-nya turun, CD4-nya meningkat, dia ingin punya keturunan, ya boleh saja. Dan itu yang kita inginkan, sehingga bayi yang lahir itu negatif, tidak positif HIV. Nah, boleh saja, itu yang kata Bu Febi tadi, itu bagus ya. Jadi prinsipnya semakin banyak orang yang dites, sama seperti kita menangkap ikan di sungai, semakin banyak jaring-jaring yang kita tebarkan, semakin banyak juga yang akan bisa ditangkap sama program. Semakin banyak kemungkinan ketemu yang positif. Nah, ketemu yang positif inilah yang diedukasi, ditreatment dengan pengobatan, ya mudah-mudahan HIV-nya turun. Ada lagi pertanyaan nih Pak. Ya. Adakah pemberdayaan untuk orang yang dinyatakan positif? Nah, ini nih. Kalau dari pemerintah ada nggak sih Pak? Apa? Pemberdayaan untuk orang yang positif? Ya, pemberdayaan untuk orang yang dinyatakan positif ini apa dulu ya? Kita Iya, lihat betul. dulu ya Mungkin. skopnya. Apakah memang dia masuk kategori orang yang memang perlu dibantu, yang kriteria dinas sosial? Iya. Karena kalau kami dari kesehatan, ranah kami kan adalah kesehatan. deteksi. Bagaimana kami melakukan tes HIV sebanyak mungkin pada kelompok yang berisiko, kalau positif kita beri obat. Nah kalau untuk pemberdayaan ini ranahnya ke pemberdayaan apakah dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat itu saya kurang paham ya. Kalau memang masuk kriteria yang memang harus mereka berdayakan dengan alasan tidak mampu, ya menurut saya boleh-boleh saja. Karena tidak ada batasan, oh ini HIV tidak boleh diberdayakan, oh ini tidak HIV harus diberdayakan, tidak seperti itu. Itu namanya namanya diskriminasi. Yang itu tidak boleh. Nah ini Bu Febi nih, Iya. ada nggak diskriminasi terhadap ODA gitu Bu? Pernah ketemu kasus kayak gitu nggak? Mereka nih apakah kesulitan cari kerja, apakah mereka diusir dari keluarga? Pernah nggak sih ketemu kasus kayak gitu? Kalau kasus gitu ya, kalau ini tadi di pekerjaan tuh ada. Kalau pekerjaan juga ada. Jadi ini tadi Mas, aku bilang kalau kasus HIV ini bukannya tanggung jawabnya dinas aja nih. Kalau yang diberhentikan dari pekerjaan ini mungkin
dinas apa ya Pak Yude? Disnaker. Iya, Disnaker, disnaker gitu kan. Kalau diskriminasi ini diskriminasi yang diusir gitu kan. Yang mungkin karena dulu pernah ada kejadian di kabupaten kota ini statusnya terbuka dari oknum lah, dari oknum. Jadi akhirnya si orang dengan HIV ini diusir dari itu. Kejadian masih tahun 2018 itu kejadian di Sumsel pernah terjadi. Tapi itu tadi karena tidak ketahuan masyarakat tentang penularan ini, jadi stigma di masyarakat masih buruk, Mas. Jadi menurut saya jadi gini ya, saya itu selalu bilang ke teman-teman komunitas, selama kita hidup selama kalian hidup dengan HIV, stigma dan diskriminasi itu bakal tetap melekat di kalian gitu kan. Tapi untuk mencegah itu kalian juga harus tahu misalnya orang dengan HIV dikeluarkan dari pekerjaan karena HIV-nya, itu dia bisa mengadukan karena di undang-undang tidak boleh. Terus misalnya dia didiskriminasi di layanan rumah sakit, mereka juga tadi seperti Pak Yudi bilang itu bisa melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya Pak ya. Jadi memang ini tadi Mas, pemberdayaan yang kita lakukan di Sriwijaya Plus itu seperti itu Mas. Jadi kita tuh sering bilangnya 5 mutu hidup Oda. Jadi begitu kita tahu dia positif itu bukan kita hanya fokus pada kesehatannya saja. Jadi kita kasih edukasi dia tentang informasi yang tadi, kalau dia dipecat dari pekerjaan seperti apa, kalau dia mau punya anak itu harusnya seperti apa, edukasi itu selalu kita berikan ke teman-teman yang sudah HIV positif gitu Mas. Jadi poinnya itu tadi, selama orang itu hidup dengan HIV, stigma dan diskriminasi itu selalu bakal ada gitu Mas. Gitu. Jadi deteksi dini lah dari teman-teman komunitas yang begitu dia tahu HIV positif, mereka nih harus tahu apa yang salah dan apa yang tidak gitu. Stigma dan diskriminasi itu karena ketidaktahuan. Iya, betul. Karena ketidaktahuan orang yang melakukan stigma dan diskriminasi. Kalau yang bersangkutan tahu, nggak mungkin ya Pak, tidak akan terjadi stigma dan diskriminasi. Oh, dia tahu penularan HIV itu tidak bisa dengan sentuhan, artinya kalau dia tahu dia tidak akan melakukan stigma. Tapi kalau dia tidak tahu, udah pecat saja lah. Dan itu yang tidak boleh, kan ada undang-undang perlindungan tenaga kerja bahwa orang dengan HIV/AIDS tidak boleh diberhentikan. Yang bersangkutan bisa menuntut kalau dia diberhentikan karena alasan itu. Nah, kalau ada alasan lain, apakah tindak pidana, kriminal, itu boleh. Ya itu tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Mungkin masukan Pak, bolehlah teman-teman media mulai menyuarakan nih tentang menulis tentang penularan. Oh gitu. Iya, jadi masyarakat umum tuh tahu gitu kan. Bahwa batasannya ya. Iya, menular ini apa gitu kan. Misalnya HIV tidak ditularkan dari bersentuhan, bersalaman, makan bareng gitu kan mungkin. Dari sini juga nih kelihatan dari talk show ini ya. Iya. Ada nih pertanyaan ke-6 ini ramai banget nih. Perilaku seks menyimpang itu dilihat dari kacamata mana? Literatur apa yang mohon pencerahan? Oh, mungkin tadi sudah dijelaskan, Pak ya? Ya. Jadi perilaku seks menyimpang itu yang pertama adalah perilaku seks yang gonta-ganti pasangan, menyimpang. Ada seorang laki-laki, dia punya pasangan tetap, katakanlah istrinya, tapi dia gonta-ganti pasangan, berhubungan seks sama orang lain, berhubungan seks dengan WPS, ya itu menyimpang. Atau bisa juga kita kategorikan perilaku seks menyimpang itu normalnya laki-laki itu tertarik dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Tetapi karena entah itu perubahan zaman, apakah ada latar belakang budaya, pengetahuan dan yang lain-lain, didukung dengan adanya informasi teknologi lewat gadget, bisa saja tadinya dia senang dengan perempuan, lama-lama dengan perempuan tidak menyenangi. Senang dengan laki-laki itu menyimpang namanya. Nah seperti itu menyimpang. Kalau senang sebatasnya tidak jadi masalah, tapi kalau sudah senang sampai berhubungan seks sama laki-laki itu menyimpang. Tidak bisa kita katakan suatu hal yang normal ya. Nggak perlu cari literatur Pak ya. Iya, tidak perlu cari literatur itu pasti hal yang menyimpang lah ya. Terutama ya mayoritas kita Muslim pasti itu menyimpang juga. Saya yakin di agama-agama lain juga sama, pasti masuk kategori menyimpang. Hampir sudah 1 jam. Oh ini ada yang ke-7 nih, kita layani dulu nih. Selain melakukan edukasi kepada para pelajar, apakah Dinkes melakukan edukasi di perusahaan-perusahaan? Ada beberapa orang yang statusnya HIV malah diberhentikan. Ada nggak nih Pak
Pak Yudi Ya, dari kita sudah beberapa kali mengadakan edukasi tes ya. Jadi sebelum tes itu kita edukasi dulu. Oh, HIV itu bagaimana sih? Apa itu HIV? Pencegahannya bagaimana? Lalu tes. Sebagian besar setelah mendengar informasi tentang HIV mereka mau tes. Tadinya enggak mau tes ya. Nggak berani Pak ya. Berani, tes HIV. Dan itu sudah kita lakukan di beberapa perusahaan karena mereka yang meminta. Pak, tolong Pak ke kami, konseling ke kami nanti tes HIV ya. Mereka yang menanggung beban untuk bahan tesnya. Kita datang. Kita senang seperti itu artinya mereka ada Aktif, kepedulian tentang HIV ya. Oke, 1 jam Pak Yudi mungkin ada closing statement istilahnya untuk Ya. para Tribuners. Silakan Pak. Ya. Sang. Jadi HIV ini perlu dipahami adalah suatu penyakit menular. Menularnya adalah lewat perilaku. Apabila cairan itu ada transmisi dari satu orang dan orang itu HIV, dia akan terjadi penularan. Cairan darah, cairan sperma, cairan vagina dan ASI. Dan yang paling besar itu 80% lewat hubungan seks, cairan sperma dan cairan vagina. Jadi perlu dipahami bahwa untuk supaya HIV ini terkendali, yang harus kita lakukan perilaku karena 80% lewat hubungan seks. Menurut saya yang penting sekali bagaimana kita mempunyai perilaku seks yang aman. Tadi sudah saya sampaikan, bagi yang belum menikah tidak berhubungan seks, tidak ada pilihan. Bagi yang sudah menikah saling setia, artinya berhubungan seks hanya dengan pasangan, hanya dengan istri atau dengan suami. Yang berisiko pakai kondom. Yang berisiko siapa? Salah satu pasangan HIV dia ingin memenuhi hubungan kebutuhan biologis pakai kondom. Atau bagi pekerja seks komersial, karena di luar sana kita tidak bisa katakan wanita pekerja seks tidak ada, tidak bisa kita katakan. Kita tidak bisa menutup mata, pasti ada. Nah, bagi kelompok yang seperti itu, syukur kalau mereka bisa beralih ke profesi lain, tidak lagi sebagai status wanita pekerja seks. Tapi kalau memang tidak bisa, apapun alasannya, mereka berhubungan seks dengan pelanggan dalam tanda kutip harus pakai kondom. Itu saja. Jadi semuanya mempunyai peranan masing-masing, tergantung posisi kita di mana. Di A, di B, atau di C. Ya. Kalau yang belum berkeluarga, ambillah posisi di A, tidak ada pilihan. Bagi yang sudah berkeluarga, di posisi B. Bagi yang tadi kata saya kelompok berisiko, di posisi C. Nah, kalau semuanya melaksanakan sesuai peran dan fungsi masing-masing, saya yakin transmisi penularan HIV lewat hubungan seks yang tadi 80% turun, HIV juga akan turun. Oke. Bu Febi, silakan closing statement. Apa yang mau disampaikan? Mungkin dari saya ya, HIV ini semua orang yang hidup dan melakukan seks itu bisa terkena HIV. Jadi mulai dari sekarang mungkin kata-kata penyakit beresiko, perilaku menyimpang itu mulai kita tidak gunakan lagi, karena semakin orang tahu tentang HIV, harapannya dia nggak tertular gitu kan. Jadi sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi, HIV itu bukan perilaku yang buruk gitu kan. Jadi HIV itu orang yang tidak tahu pencegahan penularan, dialah yang kena gitu kan. Jadi jangan lagi dikaitkan dengan perilaku. Jadi HIV, semua orang yang hidup itu bisa kena HIV gitu. Ya, makasih itu aja, Mas. Terima kasih banyak Bu Febi, terima kasih banyak Pak Febi, sama-sama. Pak Yudi. Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Sriwijaya Plus. Mudah-mudahan pertemuan kita ini punya nilai manfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan dan tidak ada lagi kasus-kasus yang HIV/AIDS di Sumatera Selatan ya. Demikian bincang-bincang kami dengan Dinkes dan Sriwijaya Plus. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.